Sama seperti Hakari, panda juga kini berada di koloni Tokyo 2. Namun keberadaan mereka terpisah dikarenakan mekanisme perisai yang memiliki aturan siapapun yang masuk ke dalam Culling Game akan dipindahkan secara acak dari 9 titik yang telah ditentukan. Terlihat ia sedang duduk di sebuah kontainer. Dengan indera penciumannya yang kuat, ia mencium bau darah yang sangat pekat. Dan diperkirakan ada 3 penyihir yang mati di sekitarnya. Menyadari adanya penyihir yang kuat, panda pun menyamar menjadi layaknya seekor panda sambil menjalankan misinya untuk mencari di mana keberadaan Angel. Dalam menjalankan aksinya, langkah panda tiba-tiba terhenti. Secara tidak terduga, panda bertemu dengan Hajime Kashimo. Merasa curiga ada seekor panda di dalam Culling Game, Kashimo memanggil Kogane untuk memastikan apakah makhluk itu terdaftar sebagai pemain. Dan benar saja, Kogane menjawab bahwa panda adalah seorang pemain. Mengetahui hal tersebut, dalam sekejap ia melesat menyerang panda tanpa memberi ruang untuk bersiap. Hanya dengan satu serangan, Kashimo mampu mengoyak tubuh panda. Setelah melayangkan pukulan yang sangat kuat, lantas Kashimo kembali menyerang panda menggunakan tongkatnya, membuat panda terlempar dengan sangat keras. Panda menyadari bahwa tubuh Kashimo memang secara alami dialiri sebuah listrik, membuat dampak dari setiap serangan Kashimo begitu sangat kuat. Menyadari bahwa lawannya sangat kuat, panda pun berubah menjadi wujud gorila. Dengan wujud itu, panda memberikan pukulan yang dilapisi teknik miliknya, memberikan getaran yang menembus semua pertahanan dan mampu mengguncang bagian dalam tubuh lawannya. Namun serangan itu sia-sia dikarenakan Kashimo memiliki kekebalan terhadap serangan tersebut. Dan dengan sangat cepat, Kashimo langsung memberikan serangan balik yang sangat mematikan. Ia dengan sangat mudah memutus tangan panda, lalu memberikan pukulan secara bertubi-tubi. Dengan diakhiri pukulan akhir yang sangat keras, membuat panda terhempas dan terkapar dan dengan luka yang begitu parah. Merasa lawannya sudah tak berdaya, lantas Kashimo bertanya kepada panda di mana lokasi keberadaan Sukuna. Panda yang heran kenapa Kashimo mencari Sukuna, berpikir bahwa jika Kashimo mengetahui bahwa Sukuna berada di dalam tubuh Yuji, pasti dampaknya akan buruk untuk keselamatan Itadori. Tidak terima jika hal itu terjadi, lantas panda kembali menantang Kashimo dengan merubah inti jiwa milik saudaranya dan merubah wujudnya ke dalam wujud Triceratops. Namun belum sempat mengeluarkan kekuatannya, Kashimo sudah lebih dulu melayangkan serangan listrik. Walaupun tidak memakai domain expansion sekalipun, serangan ini memiliki dampak pasti kena. Seperti kilat yang menyambar, serangan itu membuat tubuh panda sampai terkoyak. Kashimo kembali dengan tegas bertanya tentang di mana keberadaan Sukuna. Di chapter ini kita diberitahukan dari mana sebenarnya kekuatan panda berasal. Seperti yang kita ketahui, panda adalah mayat terkutuk yang dibuat oleh Yaga. Berbeda dari mayat terkutuk lainnya, panda memiliki 3 inti jiwa di dalam tubuhnya, di mana ketiga inti jiwa itu berasal dari inti jiwa saudaranya. Panda memiliki 2 saudara, yaitu gorila yang merupakan kakak laki-lakinya dan Triceratops yang merupakan kakak perempuannya. Ketiga inti jiwa ini hidup dalam satu raga, dan panda bisa berubah menjadi salah satu dari ketiga jiwa tersebut. Kini di dalam pertarungan, panda yang menerima serangan Kashimo tubuhnya sudah hancur, hanya menyisakan kepalanya. Menyadari bahwa Kashimo tidak mendapatkan poin, itu menandakan bahwa panda masih hidup. Mengetahui hal tersebut, Kashimo mengambil kepala panda dan lantas kembali bertanya di mana keberadaan Sukuna. Panda yang berada di pihak Yuji bersikeras untuk merahasiakan di mana keberadaan Yuji. Mendengar penolakan tersebut, Kashimo berniat untuk menghabisi panda. Namun, saat Kashimo berniat mengakhiri semuanya, tiba-tiba ia merasakan aura yang sangat kuat. Tepat di belakang Kashimo berada,
datang Hakari dengan kekuatan energi kutukan yang luar biasa. Hal ini ia peroleh dari jackpot setelah pertarungan terakhir melawan Charles. Melihat temannya dikalahkan, Hakari sontak melancarkan pukulan keras ke arah Kashimo. Kashimo yang mencoba menahan serangan tersebut menggunakan tongkatnya tak sanggup menahan beratnya pukulan Hakari. Tak cukup sampai di situ, Hakari kembali melancarkan serangan yang membuat Kashimo terpental dan mengeluarkan darah. Melihat lawannya sangat kuat, membuat Kashimo merasa bersemangat. Dikarenakan Hakari mempunyai energi kutukan yang melimpah, ia juga bisa mengabaikan properti energi kutukannya, yaitu listrik. Sebelum pertempuran itu dimulai, Hakari mencoba bernegosiasi dengan Kashimo. Jika ia memenangkan pertempuran, Kashimo harus memberikan 100 poin miliknya untuk Hakari. Jika Kashimo yang memenangkan pertempuran, ia harus sudi memberikan informasi tentang keberadaan Sukuna. Setelah keputusan itu dibuat, pertempuran Hakari melawan Kashimo dimulai. Kashimo yang lebih dulu melancarkan tendangan tepat mengenai wajah Hakari. Dari serangan itu Kashimo merasa heran karena Hakari mendadak kehilangan keinginan untuk bertarung. Saat Kashimo memperingatkan untuk tidak mengecewakan, sebelum kalimat itu selesai, sebuah pukulan mendadak langsung menghantam rahang Kashimo. Tak berhenti sampai di situ, mereka pun saling beradu serangan. Dari Hakari yang berhasil memberikan tendangan pada Kashimo, Kashimo yang mampu mengunci kaki Hakari sontak membalas dengan pukulan tepat di rahang Hakari. Namun setelahnya Hakari mampu memukul jatuh Kashimo ke tanah. Setelah Kashimo yang mundur ke belakang, ternyata dari awal pertempuran diam-diam mengumpulkan properti kutukannya. Dan dengan itu Kashimo menyerang Hakari menggunakan listrik. Hakari sangat terkejut dan sulit menghindari cepatnya serangan tersebut. Hakari yang tidak siap dengan serangan tersebut terpaksa harus kehilangan satu lengannya. Melihat celah tersebut, Kashimo berniat mengakhirinya dengan melayangkan serangan pamungkasnya. Di tengah serangannya, Kashimo tiba-tiba menyadari suatu kejanggalan. Dan benar saja, Hakari ternyata menyerang balik menggunakan lengannya yang sebelumnya telah putus. Dijelaskan bahwasanya Hakari tidak bisa menggunakan teknik kutukan terbalik. Hal ini terjadi karena energi kutukan tak terhingga mengalir dalam tubuh Hakari. Energi kutukan yang melimpah ini ia dapatkan jika Hakari mendapatkan jackpot. Di sini terungkap juga kenapa Hakari selalu diiringi musik saat mendapatkan jackpot. Hal ini dikarenakan aturan permainan pachinko yang dilandaskan novel Pure Love Train, di mana novel ini memiliki theme song yang berjudul Admiring You, berdurasi 4 menit 11 detik sesuai dengan energi kutukan melimpah yang didapatkan oleh Hakari. Dengan kata lain, selama 4 menit 11 detik, Hakari akan mendapatkan keabadian untuk sementara. Kini di pertarungan, Hakari yang telah kehilangan durasi keabadian itu, kini kembali mengaktifkan domain expansion miliknya.